Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Jana dengan ujung NIM 070 dari kelompok satu. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan reaksi umum fotosintesis. Fisiologi tumbuhan adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi organisme tumbuhan, termasuk proses biokimia kompleks yang berlangsung di dalamnya. Salah satu proses biokimia yang sangat penting dalam fisiologi tumbuhan adalah fotosintesis. Fotosintesis tidak hanya menyediakan energi bagi tumbuhan itu sendiri, tetapi juga berfungsi sebagai sumber utama oksigen untuk kehidupan di bumi. Pertanyaan menarik muncul ketika membahas mengenai materi ini. Bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan perubahan ketersediaan air? Bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan perubahan suhu lingkungan? Bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan perubahan intensitas cahaya? Oleh karena itu, penting untuk memahami cara tumbuhan mengatur keseimbangan konsentrasi air dan ion di dalam tubuhnya atau osmoregulasi, serta peran fotosintesis dalam menjaga keseimbangan homeostasis di lingkungan yang dinamis. Proses biokimia. Yang pertama, fotosintesis merupakan proses biokimia yang berkaitan dengan konversi bahan organik menjadi bahan anorganik melalui energi yang berasal dari sinar matahari. Proses fotosintesis dapat menghasilkan bahan organik yang menjadi sumber nutrisi bagi organisme untuk hidup. Bahan organik dalam proses tersebut disebut gula. Yang kedua, respirasi. Merupakan rangkaian reaksi kimia yang memungkinkan semua makhluk hidup mensintesis energi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Dalam respirasi, terjadi penghirupan oksigen dan hembusan gas karbon dioksida. Ketika suatu entitas memperoleh energi melalui oksidasi nutrisi dan dengan demikian melepaskan zat sisa, ini disebut sebagai proses metabolisme. Yang ketiga, transpirasi, merupakan proses tanaman mengambil air dari tanah dan mengeluarkannya ke atmosfer. Transpirasi berlangsung melalui bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara luar, yaitu melalui pori-pori daun seperti stomata, lubang kutikula, dan lentisel oleh proses fisiologi tanaman. Rangsangan luar seperti panas dan kelembaban lingkungan mempengaruhi laju transpirasi. Yang terakhir, absorpsi. Merupakan proses di mana tumbuhan mengambil air, mineral, dan nutrisi dari lingkungannya, terutama dari tanah melalui akar. Proses biokimia dalam absorpsi meliputi difusi, osmosis, dan transfer aktif. Rangsangan luar yang mempengaruhi absorpsi meliputi ketersediaan air, mineral, suhu, dan cahaya. Aspek ilmiah praktis dan sosial ekonomi. Yang pertama, aspek ilmiah. Fisiologi tumbuhan adalah cabang ilmu yang mempelajari fungsi dan proses kehidupan pada tumbuhan seperti fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan pertumbuhan. Beberapa aspek ilmiah yang terkait yang pertama, fotosintesis. Proses konversi energi cahaya menjadi energi kimia yang esensial bagi kelangsungan hidup tumbuhan dan makhluk hidup lain. Yang kedua, transportasi air dan nutrisi. Bagaimana air dan mineral dari tanah diserap oleh akar dan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan melalui silem. Yang ketiga, hormon tumbuhan. Pengaruh hormon seperti auksin, giberelin, dan sitokinin terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, aspek praktis. Dalam kehidupan sehari-hari dan industri, pengetahuan fisiologi tumbuhan sangat penting. Berikut beberapa penerapan praktis. Yang pertama, pertanian. Pemahaman tentang siklus air, nutrisi, dan hormon dapat membantu meningkatkan hasil panen. Yang kedua, teknologi seperti precision farming memanfaatkan fisiologi tumbuhan untuk optimasi penyiraman dan pemupukan. Yang ketiga, rekayasa genetika memanipulasi genetik tumbuhan agar lebih tahan terhadap penyakit, kekeringan, atau faktor lingkungan lainnya yang merupakan penerapan fisiologi di bidang bioteknologi. Yang ketiga, aspek sosial ekonomi. Fisiologi tumbuhan memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Yang pertama, pertanian dan ketahanan pangan. Pemahaman fisiologi tumbuhan berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian, terutama dengan bertentangan perubahan iklim. Yang kedua, sumber bahan baku industri. Banyak industri misalnya makanan, obat-obatan, dan kosmetik menggunakan bahan dari tumbuhan yang bergantung pada kesehatan fisiologis mereka. Yang ketiga, penyediaan lapangan kerja. Sektor agrikultur, hortikultura, dan kehutanan yang bergantung pada fisiologi tumbuhan menyediakan pekerjaan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Pengertian fotosintesis.
Fotosintesis adalah proses biokimia di mana tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen menggunakan energi dari cahaya matahari. Proses ini adalah dasar bagi hampir semua kehidupan di bumi karena menyediakan sumber energi utama bagi organisme autotrofik serta oksigen yang diperlukan untuk respirasi oleh organisme heterotrofik. Fotosintesis mengubah CO2 menjadi H2O menjadi glukosa dengan bantuan cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Air dipecah menjadi oksigen yang dilepaskan ke atmosfer sementara energi cahaya diubah menjadi ATP dan NADPH untuk menghasilkan glukosa berupa sumber energi bagi tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama, cahaya atau intensitas cahaya. Cahaya merupakan faktor utama dalam fotosintesis. Meningkatnya intensitas cahaya akan meningkatkan laju fotosintesis hingga titik tertentu. Setelah mencapai batas tertentu, peningkatan intensitas cahaya tidak lagi meningkatkan laju fotosintesis. Yang kedua, konsentrasi karbon dioksida. Karbon dioksida adalah bahan baku utama dalam fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi CO2 di dalam udara, semakin cepat laju fotosintesis. Tetapi, hanya sampai batas tertentu sebelum faktor lain menjadi pembatas. Yang ketiga adalah suhu. Enzim yang terlibat dalam proses fotosintesis bekerja optimal pada suhu tertentu. Jika suhu terlalu rendah, enzim akan bekerja lebih lambat, sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat merusak enzim dan memperlambat fotosintesis. Kisaran suhu optimal untuk fotosintesis pada sebagian besar tanaman adalah antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Yang keempat, ketersediaan air. Air diperlukan sebagai bahan baku dalam fotosintesis dan juga untuk menjaga tekanan turgor pada sel-sel tanaman. Kekurangan air akan menyebabkan stomata menutup untuk mengurangi penguapan yang juga akan mengurangi masuknya CO2 sehingga menghambat dari proses fotosintesis. Yang kelima, klorofil. Klorofil adalah pigmen yang menangkap energi cahaya untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Kekurangan klorofil misalnya karena defisiensi nutrisi seperti magnesium atau nitrogen akan mengurangi kemampuan tanaman untuk menangkap cahaya sehingga mengurangi laju fotosintesis. Yang keenam, ketersediaan nutrisi. Beberapa nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan magnesium sangat penting untuk sintesis klorofil dan enzim fotosintesis. Tanaman yang kekurangan nutrisi ini akan mengalami penurunan laju fotosintesis. Yang ketujuh, spektrum cahaya. Jenis cahaya yang digunakan juga mempengaruhi fotosintesis. Cahaya biru dan merah adalah spektrum yang paling efektif dalam proses fotosintesis. Sementara cahaya hijau kurang efektif karena sebagian besar dipantulkan oleh daun. Yang kedelapan, kadar oksigen. Oksigen dalam jumlah yang terlalu tinggi bisa menghambat proses fotosintesis, khususnya dalam jalur fotorespirasi yang mengurangi efisiensi fotosintesis. Faktor-faktor ini berinteraksi satu sama lain dan perubahan salah satu faktor bisa mempengaruhi efektivitas fotosintesis secara keseluruhan. Fase-fase fotosintesis. Yang pertama, reaksi terang. Terjadi di membran tilakoid pada kloroplas dan membutuhkan cahaya matahari. Prosesnya yang pertama, penangkapan cahaya, pigmen klorofil pada tilakoid menyerap energi cahaya matahari. Yang kedua, pembelahan air, molekul air dipecah menjadi ion hidrogen, elektron, dan oksigen. Oksigen ini dilepas ke atmosfer sebagai produk sampingan. Yang ketiga, pembentukan ATP dan NADPH. Energi dari cahaya digunakan untuk membentuk ATP dan NADPH. ATP berfungsi sebagai penyimpanan energi sementara, sedangkan NADPH membawa elektron berenergi tinggi untuk digunakan dalam tahap selanjutnya. Reaksi terang memiliki peran penting dalam penyediaan energi dan elektron berenergi tinggi yang dibutuhkan untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula. Yang kedua, reaksi gelap. Terjadi di stroma kloroplas dan membutuhkan ATP serta NADPH dari reaksi terang serta karbon dioksida dari udara. Prosesnya yang pertama, fiksasi karbon. Karbon dioksida dari udara ditangkap dan diikat dengan senyawa organik untuk membentuk senyawa dengan jumlah karbon yang lebih tinggi. Yang kedua, reduksi. Senyawa hasil fiksasi karbon direduksi menggunakan energi dari ATP dan NADPH. Proses ini menghasilkan gula sederhana seperti glukosa. Yang ketiga, regenerasi. Sebagian dari hasil reaksi digunakan untuk regenerasi ribulosa bifosfat
Agar siklus dapat berulang, reaksi gelap berperan penting dalam proses pengubahan karbon dioksida menjadi senyawa organik atau gula yang dapat digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber energi atau bahan pembangun. Organel pada fotosintesis. Kloroplas merupakan organel yang ditemukan pada tumbuhan dan alga yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kloroplas mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil, yang memungkinkan tumbuhan menyerap energi cahaya matahari. Ciri-ciri dari kloroplas berwarna hijau, berbentuk bulat atau lonjong, memiliki diameter 5-7 mikrometer dengan tebal sekitar 1-2 mikrometer dan terletak di dalam sel tumbuhan terutama di jaringan mesofil daun. Struktur umum kloroplas. Membran luar, membran yang mengelilingi kloroplas dan bersifat permeabel. Membran dalam, membran kedua yang membungkus stroma. Stroma, cairan di dalam kloroplas yang mengandung enzim untuk reaksi fotosintesis yang tidak bergantung pada cahaya. Tilakoid, struktur berbentuk cakram yang mengandung pigmen fotosintesis dan sistem transport elektron. Tilakoid menumpuk membentuk granum. Grana, tumpukan tilakoid yang terhubung satu sama lain. Lamela berfungsi sebagai penghubung tilakoid dan memfasilitasi fotosintesis. Peran dari kloroplas. Kloroplas berperan utama dalam fotosintesis, proses di mana tumbuhan mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini terdiri dari dua tahap. Yang kedua adalah klorofil. Klorofil adalah pigmen hijau yang terdapat pada kloroplas, organel sel tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pigmen ini berperan penting dalam menyerap energi cahaya matahari yang kemudian diubah menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Ciri-ciri klorofil berwarna hijau, tidak larut dalam air, sensitif terhadap cahaya, terdapat berbagai jenis klorofil. Klorofil memiliki beberapa jenis seperti klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan klorofil D yang sedikit berbeda dalam struktur kimianya. Struktur umum dari klorofil. Secara umum, struktur klorofil terdiri dari kepala porfirin. Bagian ini menyerupai cincin yang mengandung atom magnesium di tengahnya. Kepala porfirin berperan dalam menyerap energi cahaya. Ekor fitol, bagian ini berupa rantai hidrokarbon yang panjang dan bersifat hidrofobik. Ekor fitol berfungsi untuk menambatkan molekul klorofil pada membran tilakoid di dalam kloroplas. Peran dari klorofil. Penyerapan cahaya. Klorofil menyerap energi cahaya matahari terutama pada spektrum cahaya tampak, cahaya merah dan biru. Transfer energi. Energi yang diserap oleh klorofil kemudian ditransfer ke molekul lain dalam sistem transport elektron yang pada akhirnya akan digunakan untuk membentuk ATP dan NADPH. Sintesis glukosa, ATP dan NADPH akan dihasilkan kemudian digunakan dalam siklus Calvin untuk mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa. Jenis-jenis klorofil. Yang pertama, klorofil A merupakan jenis klorofil yang paling umum ditemukan pada semua organisme fotosintetik. Klorofil B terdapat pada tumbuhan darat dan alga hijau. Klorofil C ditemukan pada alga coklat, diatom, dan dinoflagellata. Terakhir, klorofil D ditemukan pada beberapa jenis alga merah. Pigmen klorofil dan panjang gelombang yang diserap. Pigmen klorofil berperan dalam fotosintesis tumbuhan dengan menyerap dan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Sifat fisik klorofil adalah menerima dan atau memantulkan cahaya dengan gelombang yang berlainan. Klorofil dapat menyerap sinar dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer. Pentingnya fotosintesis. Yang pertama, menghasilkan makanan. Fotosintesis memungkinkan tumbuhan membuat makanan sendiri dengan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia makanan yang dihasilkan berupa glukosa,
buah, dan umbi-umbian yang bermanfaat bagi manusia dan hewan. Yang kedua, menghasilkan oksigen. Fotosintesis menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Oksigen dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Yang ketiga, menyerap karbon dioksida. Fotosintesis menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Hal ini membantu mengurangi efek gas rumah kaca dan menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Yang keempat, sebagai sumber karbon, fotosintesis menjadi sumber karbon bagi seluruh senyawa organik dalam tubuh organisme. Yang terakhir, membantu evolusi kehidupan, peningkatan oksigen atmosfer yang dihasilkan fotosintesis memainkan peran utama dalam membentuk evolusi kehidupan di bumi. Kesimpulan, fisiologi tumbuhan mempelajari interaksi tumbuhan dengan lingkungan dan proses biokimia yang terjadi di dalamnya dengan fotosintesis sebagai proses utama. Fotosintesis mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen yang dirumuskan sebagai 6CO2 plus 6H2O plus cahaya menjadi C6H12O6 plus 6O2. Proses ini melibatkan beberapa fase termasuk penyerapan cahaya dan sintesis glukosa yang berlangsung di kloroplas. Kloroplas memiliki struktur khas dengan tilakoid yang berperan dalam penyerapan cahaya, sedangkan klorofil menyerap panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer untuk menghasilkan energi. Faktor-faktor seperti suhu dan kelembaban mempengaruhi fotosintesis yang sangat penting sebagai sumber energi bagi tumbuhan dan dasar rantai makanan di ekosistem. Dengan demikian, fisiologi tumbuhan dan fotosintesis memainkan peran krusial dalam keseimbangan ekosistem. Sekian penjelasan mengenai pengertian fotosintesis dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.